wabarakatuh. Mentoring pada semester 3 UAS 2025-2026 ini akan membahas soal dengan mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah tahun 2024-2025. Langsung saja kita ke soal. Terdapat 2 soal pada soal tahun lalu. Yang pertama, soal 1, berikut ini transaksi terkait modal saham PT ABC pada bulan Desember 2024. Informasi awal, otorisasi penerbitan saham biasa 1 juta lembar dengan nominal 10.000. Kemudian ada saham prioritas 100.000 lembar dengan nominal 20.000. Kemudian yang diminta itu yang pertama, poin pertama ada membuat jurnal setiap transaksi. Kemudian yang nomor 2, hitung laba rugi penjualan treasury stock. Kemudian yang ketiga ada susunlah struktur modal PT ABC pada tanggal 31 Desember 2024. Kita masuk ke yang pertama ya. Pada tanggal pertama itu di bulan Desember ya, itu ada buku besar akun modal saham biasa bersaldo kredit 1 miliar dan akun modal saham prioritas bersaldo kredit 500 juta. Kemudian ada 2 transaksi ya, Agio saham biasa 10 juta dan Agio saham prioritas 5 juta. Di sini karena tertulis kredit, maka kita catat ini di saldo kredit. Dengan nominal ini ya, sesuai dengan ketentuan 1 miliar. Dan 500 untuk saham prioritas ini. Kemudian ada Agio saham. Saya gabung ya untuk memudahkan kita dalam memahami transaksi. Ada Agio saham biasa 10 juta dan saham prioritas 5 juta. Kemudian karena ini bersaldo kredit, maka kita akan akun debitnya adalah kas. Kemudian pada tanggal 3 dijual saham biasa sebanyak 50.000 lembar dengan kurs 102. Oke, pada tanggal 3 ya. Yang pertama kita mencari modalnya dulu. Modalnya kita cari dengan ini dikali dengan ini, nominal awal. Maka hasilnya ketemu 500 juta. Kemudian untuk kursnya di mana? Kursnya saya kalikan dengan ini. Jadi ini dikali kurs 102. Hasilnya ketemunya ini. Totalnya ya. Kemudian kan ada selisih antara modal saham dengan kas ya. Maka kita pindahkan ke Agio saham atau kelebihannya sebesar 10 juta. Untuk nama ya, kalian bisa pakai premi ataupun Agio, tapi saya lebih sukanya Agio sih. Kemudian selanjutnya, untuk tanggal 9, dijual saham biasa sebanyak 100.000 lembar dengan kurs 101. Ini sama dengan pencatatan pada tanggal 3 ya. Intinya sama juga, dicarinya juga sama,
Yang membedakan ini kursnya sesuai dengan kurs ya, 100.000 dengan kursnya 101. Kita lihat. Oke. Sama ya. Oke. Yang kedua, yang tanggal 15 dijual saham prioritas sebanyak 20.000 lembar dengan kurs 104. Oke, tadi kan kita udah mencari kas untuk saham biasa ya. Saham biasa. Nah, untuk tanggal 15 ini beda dengan transaksi sebelumnya yang tanggal 3 dan 9 karena ini saham prioritas. Nah, saham prioritas itu nominalnya di sini adalah 20.000. Maka 20.000 ini dikali 20.000 ini dengan ini. Maka ketemunya hasilnya adalah ini. 400.000. Perhitungan juga sama sih. Yang membedakan cuman akun nominalnya aja. Kita lihat, oke. Karena kursnya 104, berarti dikali dengan 104%. Kemudian kita beralih ke soal di tanggal 25. Saham biasa sebanyak 100.000 lembar ditarik kembali atau treasury stock dengan kurs 103. Karena ini mencatat pembelian saham biasa ya, tapi dengan pembelian kembali berarti akunnya adalah treasury stock di debit ya, sebesar 103. Dari mana hasilnya? Karena 100.000 ya, 100.000 lembar dikali dengan saham biasa nominalnya 10.000 dikali dengan kursnya 103%. Hasilnya ini. Untuk ini belum ada AGIO ya. Oke. Kemudian ada tanggal 28. Treasury stock yang dibeli pada tanggal 25 Desember 2024 dijual kembali dengan harga kurs 105. Kita lihat untuk tanggal 28. Untuk mencatat penjualan saham treasury, ini kita ambil dari kan treasury tanggal 25 sudah dicatat nih. Sebesar ini. Debit kan, kita kreditkan karena mau dijual. Nah, karena sudah dijual itu pakai kurs 105. Itu artinya dikali dengan ini. 103 dikali 105%. 103 lagi. 131.030.000.000 dikali dengan 105%. Ya, ketemu hasilnya ini. Sisanya itu dicatat sebagai AGIO. Kemudian ada metode nilai nominal. Untuk pencatatan ini ada dua ya, metode harga perolehan dan nilai nominal. Yang untuk tanggal 3, 9, 15 itu sama ya dengan harga perolehan. Akunnya juga sama, terus nominalnya juga sama. Yang membedakan itu tanggal 25 dengan 28. Karena kita pakai akun nominal, maka yang pertama adalah mendebit treasury stock. Ini hasilnya dari mana? Karena akun nominal ya, maka kita ambil pakai yang ini. Harga awal. Waktu pertama kali dibeli, kita taruh ke sini, didebitkan. Karena ini pembelian.
Berarti kita nambah dong. Yang harusnya ini dikredit, jadi debit. Nah, untuk agio saham ini, kan beda tuh dengan tanggal 25 yang ada di harga perolehan. Cara mencarinya. Misal nih ya, 103 ini untuk agio saham yang 10 juta ini itu berasal dari ini agio saham yang pertama kali juga. Jadi dua-duanya itu dimasukkan ke dalam nilai nominalnya, dimasukkan dalam pembelian. Sisanya akan dimasukkan pada laba ditahan. Untuk kas ya, kasnya sama dengan nilai harga metode harga perolehan. Sama, yang membedakan cuma ini, 3 akun ini. Itu kalau mencatat dengan metode nilai nominal. Kemudian ada tanggal 28. Tanggal 28 nilainya sama sih, yang membedakan itu kita cari kursnya dulu. Karena ini penjualan, sama dengan nilai nominal yang 1 miliar ini kita taruh di sini. Kemudian agionya sendiri itu dari 500. Kenapa 500? Karena ini kan ada 100, kursnya 105 ya. 105 itu dikali dengan 10.000. 10.500. Lah, ini kan udah ketemu 10.000 lembar ini udah dimasukin sini. Maka sisanya 500 kita taruh di sini. Dikali dengan ya itu tadi nilai ini apa? Nilai nominal harga awal ini 10.000. Hasilnya ketemunya ini 50 juta. Oke. Kemudian kita ke poin 2. Poin 2. Oke, hitunglah laba atau rugi penjualan treasury stock. Nomor 2 dengan metode harga perolehan, karena ini 100 untuk treasury stock, treasury ya, saham treasury aja. Jadi bukan yang lain. Karena kita menjual pada tanggal 28, kita taruh sini. Kemudian laba harga awal kita membeli pertama kali itu 103. Ini ya, 103. Kita masukkan ke 103 lagi. 1 miliar 30 juta. Ya Allah. Kemudian selisihnya adalah 20 juta. Ini laba ya teman-teman. Salah penempatan kayaknya. Untuk struktur modal sama sih. Ada modal saham biasa. Saham biasa itu diperoleh dari H27. Ini 1 miliar ini. Siap. Maaf ya. Kemudian H33 saham biasa ya. Saham biasa. Oke, ini. Kemudian ini juga sih. Hasilnya ketemunya 2 miliar 500 ribu. Sama untuk prioritas juga sama. Kita modal awalnya 500 ribu ini.
Kemudian ada prioritas ya. Oh, ini ding. 400. Hasilnya ketemunya 900 juta. Untuk Agio juga sama sih. Agio saham biasa 10 juta. Ini. Dan juga mana lagi ya? Oh, ini juga. Ini juga. Oke. Hasilnya ketemunya 30 juta. Oh. Kemudian ada saham prioritas juga sama. Yang kita cari ada saham Agio, saham Treasury. Itu diambil dari transaksi tanggal 28 sebesar 20 juta. Ini ya. Oke. Karena di sini nggak ada laba ditahan ya. Jadi kita kosongkan laba ditahan. Jumlahkan hasilnya sama. Ini ya. 3 miliar 471 juta. Untuk metode nilai nominal sama sih caranya. Cuman yang membedakan kan untuk laba rugi ya. Laba rugi itu diambil dari ini. Sama juga sih. Terus untuk laba saham Treasury modal awal kita berarti 1 miliar. Ya kan? 1 miliar. Kita lihat ini. Modal awalnya kita. Kita sebagai penentu ini ya, selisih berarti labanya ada 50 juta laba ya. Beda dengan metode harga perolehan yang sebesar 20 juta. Kalau di metode nilai nominal itu ada 50 juta. Kemudian ada struktur modal metode perolehan. Sama dengan modal yang ini. Cuman yang membedakan palingan ini sih. Agio saham biasa. Itu kita menjumlahkan dari ini premi saldo saham biasa tanggal 3, 9, 15. Karena ini Agio sahamnya ada di kredit ya. Maka kita minuskan. Kemudian ada Agio saham Treasury. Jadi di sini menambahkan juga Agio saham Treasury. Karena Treasury kita pembeliannya itu, nah ini saham biasa Treasury stock. Otomatis untuk Agionya kita menambah di sini sebesar 70 juta. Nah, karena Agio saham biasanya udah dipakai semua di sini ya, maka Agio saham Treasury-nya itu kita nolkan. Dengan laba ditahan ini 20 juta. Hasilnya ketemunya ini sama ya. Sama dengan hasil metode harga perolehan. Karena di soal belum ada keterangan untuk metode, jadi saya rasa untuk pengerjaan soal ini hanya mencatat 1 metode aja. Tapi kalaupun 2 ya lebih bagus lagi sih. Dan yang nyaman untuk kalian itu biasanya pakai apa? Boleh salah satu atau mungkin dua-duanya untuk harga perolehan atau metode
nilai nominal. Kalau saya lebih suka harga perolehan sih, yang lebih nggak ribet menghitung ininya, kursnya. Karena untuk metode nominal itu, untuk kurs, pertama dikalikan dulu dengan harga yang ada di sini, harga awal, nominal 10.000, misalkan. Kemudian dijumlahkan hasilnya ini. Terlalu ribet menurut saya, jadi saya lebih suka untuk menggunakan metode harga perolehan. Soal yang nomor 2. Pada tanggal 31 Desember 2024, PT ABESA mengumumkan saham laba sebesar 500 juta rupiah. Rapat umum pemegang saham atau RUPS dilakukan pada tanggal 31 Januari 2025 dan memutuskan untuk membagi dividen kepada para pemegang saham PT ABESA sebesar 100 juta rupiah. Karena PT ABESA sedang mengalami masalah likuiditas pada trimester pertama tahun 2025, maka dividen akan dibagi berupa skrip dividen senilai 100 juta rupiah. Pendataan pemegang saham dilakukan sampai tanggal 28 Februari 2025, sedangkan pembagian skrip dividen dilakukan pada tanggal 1 Maret 2025. Skrip dividen berjangka waktu 3 bulan dengan bunga 12%. Diminta, hitunglah transaksi di atas, buatlah jurnalnya. Oke, kita menjawab dulu. Yang kita tahu bahwa laba sebesar 500 juta ya. Kemudian memutuskan membagi dividen sebesar 100 juta pada tanggal 1 Maret ya. Pembagiannya untuk tanggal 1 Maret ini dengan bunga 20% per tahun. Ya, tahun. Jangka waktu 3 bulan antara Maret, April, dan Mei. Maka untuk nilai pokok itu nilai hasil dari 100 juta dikali 12%, 12% dikali 3 bulan per 12. Per 12 di sini per 12 bulan ya. Jadi ketemu hasilnya 3 juta. Total kas itu oke. Total kas di sini ini ditambah ini sama dengan 103 juta. Oke. Pada tanggal 31 Desember pengumuman laba, berarti kita menggunakan ikhtisar laba rugi sebesar 500 juta. Ini ya. Tanggal 31 Januari ini nih, rapat umum RUPS akan mengumumkan pembagian laba sebesar 100 juta. Maka untuk saldonya kita debit Rp100 juta dengan hutang dividen. Tanggal 31 Desember itu pengumuman laba. Mohon maaf, tulisannya nggak bagus ya. Tapi belum diputuskan dividen. Maka pada tanggal 31 Januari, pada RUPS mengumumkan pembagian 100 juta. Ini ya. Kemudian selanjutnya, tanggal 28. Tanggal 28 itu pendataan. Pendataan di sini itu cuman mencatat saja siapa orangnya yang mendapatkan itu.
Tapi secara akuntansi nggak ada keuangan transaksi. Oleh karena itu, tanggal 28 itu nggak ada jurnal. Untuk tanggal 1 Maret, nih, pembagian skrip dividen itu dilakukan tanggal 1 Maret. Maka tanggal 1 Maret itu, kita mendebit hutang dividen dan mengkredit hutang wesel. Kenapa? Karena PT ABC ini sedang melakukan masalah likuiditas. Otomatis kita pembagian saham nih, tapi nggak ada kasnya. Maka kita pakainya hutang wesel atau hutang berjangka. Kemudian pada tanggal 1 Maret sesudah 1 Juni, pada tanggal 1 Juni ini baru dilakukan pembagian skrip dividen. Mungkin segitu saja dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon koreksi untuk jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.